Oke, mantap, mantul. Selamat pagi, good morning. Saya Ustadz Montaha hadir kembali dalam video ingin belajar bersama dengan murid-murid saya, khususnya yang kelas 4. Dalam video ini saya akan membahas soal nahwu pada soal nomor 8. Apa kira-kira soalnya? Tentu akan saya bacakan dan sekaligus akan kami bahas dalam video ini. Namun sebelumnya akan kami uraikan terlebih dahulu penjelasan tentang materi dalam soal tersebut. Materinya ialah tentang isim. Tentang apa? Tentang isim. Isim ini adalah suatu istilah yang bisa kita temukan dalam pelajaran bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita tidak akan ketemu dengan istilah isim. Kalau kita belajar dengan bahasa Inggris, kita juga tidak akan ketemu dengan istilah isim. Jadi isim ini adalah suatu istilah dalam suatu bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, isim itu sama dengan kata benda. Kalau kita hubungkan dengan bahasa Inggris, isim itu sama dengan noun. Jadi masing-masing bahasa memiliki istilah masing-masing. Dalam bahasa Arab, istilahnya adalah isim. Dalam bahasa Indonesia, istilahnya adalah kata benda. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah noun. Jadi noun itu bahasa Inggris, artinya kata benda. Lalu kemudian isim itu adalah bahasa Arab, artinya kata benda. Jadi kalau dibalik-balik ya muter saja. Isim sama dengan kata benda, isim sama dengan noun. Itu kalau kita bicara tentang istilah isim yang kita hubungkan dengan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Isim berarti bahasa Arab, kata benda berarti bahasa Indonesia, noun berarti bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Setelah kita paham istilah isim dalam berbagai bahasa, nah sekarang tentu kita sebagai pembelajar harus paham definisinya isim dalam ilmu nahwu. Apa sih yang disebut dengan isim itu apa? Pengertiannya isim itu apa? Isim ialah kata benda. Isim ialah kata benda atau sebuah kata yang menunjukkan nama orang. Ya kalau ada nama orang, ya itu berarti isim. Atau menunjukkan nama binatang, nama binatang disebut yaitu berarti isim. Nama tumbuhan atau nama benda-benda apapun yang ada di sekitar kita, itulah isim. Isim ialah kata benda. Kata benda yang meliputi nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, atau nama benda-benda lainnya. Atau dalam redaksi bahasa yang lain, isim adalah kata yang punya makna tanpa ada hubungannya dengan waktu. Itu juga boleh kita katakan demikian. Isim adalah kata yang punya makna dan tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan waktu. Itulah isim. Jadi kalau kita mendefinisikan kata benda atau noun atau isim, ya banyak sekali ragamnya ya. Yang penting kita bisa pahamlah bahwa isim adalah kata benda. Itu ringkasnya seperti itu. Kalau ditanya Pak Guru, apa yang Anda ketahui tentang isim? Kata benda Pak, oh sudah saya acungi jempol. Artinya sudah benar. Itu paling ringkas, jawaban yang paling ringkas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Isim adalah kata benda, titik.
Lebih mudahnya seperti itu. Tapi kalau dipanjangkan ya bolehlah. Isim adalah kata benda yang menunjukkan nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, atau nama benda-benda lainnya. Itu namanya dipanjangkan. Boleh. Yang penting sudah paham. Oh gitu ya. Isim intinya adalah merujuk pada makna kata benda. Kata benda itulah isim. Kalau kita bahasa Inggris ya kita sebut noun. Kalau kita bahasa Indonesia ya kita sebut kata benda. Kalau kita bahasa Arab ya kita sebut isim. Nah, karena konteksnya dalam video ini adalah bahasa Arab, berarti kita sebut isim. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa mendefinisikan isim, nah sekarang kita harus tahu ciri-cirinya. Seperti apa sih ciri-cirinya isim itu? Ciri-ciri isim di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ciri yang pertama ialah menerima harokat tanwin an, in, un. Misal masjidan, masjidun, masjidin. Oh ini isim. Kok tahu? Taunya dari mana? Taunya dari harokat tanwin an, in, un. Masjidan, masjidin, masjidun. Diberi harokat tanwin di akhirnya, itulah simbol, tanda atau ciri bahwa kata tersebut adalah isim karena menerima harokat tanwin. Oke, jelas. Harokat yang kedua ialah menerima awalan al di depannya. Di awalnya bisa diawali dengan al, kata al, ungkapan al. Misalkan al masjidu, al masjidi, al masjida. Ada al di depannya, berarti masjid itu kata berarti masjid itu isim. Kok tahu? Taunya dari mana? Karena bisa kemasukan al di awalnya. Al masjidu, al masjida, al masjidi. Itulah ciri-ciri isim. Jika di awal dimasuki al, jika di akhir dimasuki tanwin an, in, un. Itu ciri-cirinya isim. yang paling jelas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Begitulah ciri-cirinya isim. Oke, mantap. Definisi sudah kita pelajari, ciri-cirinya isim sudah kita pelajari. Sekarang masuk pada soal. Catat baik-baik soal ini. Jangan kemana-mana, terus simak videonya. Seperti apa jawabannya. Dan kalau sudah kamu temukan, itulah jawaban besok pada waktu ujian. Sama, insya Allah sama. Dan akan mudah anak mengerjakan soal karena sudah belajar lewat video seperti ini. Soalnya sebagai berikut. Yang termasuk isim di bawah ini ialah titik-titik. A, katabah. B, yaktubu. C, Muhammadun. D, uktub. Silakan dipilih. Mana jawaban yang benar? Jawabannya benar adalah C, Muhammadun. Yang termasuk isim di bawah ini ialah Muhammadun. Jika anak menjawab Muhammadun, 100 benar jawabannya. Jika anak menjawab yang termasuk isim di bawah ini adalah katabah, salah. Yang termasuk isim di bawah ini adalah yaktubu, salah. Yang termasuk isim di bawah ini adalah uktub, salah. Jawaban yang benar adalah yang termasuk isim di bawah ini adalah Muhammadun. Taunya dari mana? Dari kata Muhammad itu sendiri. Karena Muhammad itu nama orang. Lagi pula dia juga menerima tanwin di akhirnya. Nah, sebetulnya cara kita memahami tentang kalimat isim. Mantap. Sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Jangan kemana-mana, terus tonton videonya. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Salam dari Ustadz Muntaha. Salam apa adanya
dan bukan ada apanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Haha, ma'assalama. Sekian wassalam. Dadah.